Mas Yosi, kita juga sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama dengan Menteri Agama Pak Nasaruddin Umar. Pak Nasaruddin, selamat sore. Shalom, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasaruddin, apa yang bisa Anda sampaikan juga kepada umat Katolik di Indonesia setelah mendengar kabar duka ini? Saya sangat kaget karena tadi pagi ini barusan saya dapat utusan dari beliau mengundang saya untuk ada acara pertemuan dengan Vatikan ya, beliau paus di bulan September akan datang. Tadi pagi ya, sama Mrs. Gregoria ya, dari Itali langsung. Jadi jam 9 tadi pagi ya. Dan saya katakan mudah-mudahan saya masih bisa berjumpa lagi nanti di Vatikan pada bulan itu karena beliau kan sakit-sakitan. Lalu iya mudah-mudahan, tapi sekarang sudah mulai bagus karena sudah keluar dari rumah sakit. Nah betapa kagetnya saya, suratnya masih ada di kantong saya. Beliau mengundang saya dalam acara di Vatikan itu. Nah mendengarkan kabar ini tentu saja saya sangat kaget ya kan. Kenapa? Karena banyak sekali kenangan yang saya tidak bisa lupakan ya. Terutama perjumpaan saya dengan di Istiqlal itu. Dan menjadi foto saya itu menjadi photo of the year di tahun 2024 ya. Nah, poin yang pertama saya ingin kesankan kepada para pemirsa sosok figur kedalaman cintanya beliau ya, ketulusan cintanya itu kepada umat bangsa Indonesia walaupun beda agama, tetapi saya merasakan ketulusan dari genggaman tangan beliau ketika jabat tangan. Itu bukan sekedar jabat tangan, tapi dia pegang erat tangan saya kan, pegang sampai nggak mau lepas. Saya juga pegang erat. Nah itu bagi saya itu simbol ada stressing di situ, penekanan di situ. Nah kemudian masuk di terowongan Istiqlal itu ya, sampai di liftnya kita belum turun. Saya jelaskan bahwa ini terowongan ini dari arah Masjid Istiqlal itu ada sayup-sayup kedengaran bunyi beduk. Tapi dari arah katedral itu ada sayup-sayup kedengaran bunyi lonceng. Tapi di tengah perjumpaan itu nanti ada bersaut-sautan antara bunyi beduk dengan bunyi lonceng. Jadi sangat indah dengan lagu-lagu instrumentalianya itu ya. Ada AC-nya, kemudian juga bisa dipakai untuk ruang pertemuan. Kami sering gunakan untuk interfaith meeting. Dia sangat appreciate. Saya pakai bahasa Inggris tapi kurang direspon. Akhirnya saya diberitahu oleh penerjemah, Pak itu pernah lama tinggal di Timur Tengah, di Suriah atau Sudan ya, saya lupa ya. Nah begitu saya bahasa Arab, direspon. Jadi ternyata beliau bahasa Arabnya lebih bisa daripada bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris saya nggak direspon, tapi bahasa Arab saya direspon. Jadi saya bercakap bahasa Arab, akhirnya translatornya itu mengatakan kalau begitu saya nggak usah terjemahkan Pak. Ya udah nggak usah. Dia ternyata paham bahasa Arab. Ya, saya mencoba menjelaskan Istiqlal dengan versi bahasa Arab ya, dan dia ngerti. Kemudian juga yang kedua sangat terkesan ya, senyumnya itu masih kebayang-bayang di wajah saya itu ya. Ketika kita mendeklarasikan poin-poin persepakatan Istiqlal katedral itu ya, dan itu luar biasa. Itu dijadikan tema konferensi di Uzbekistan, di Amerika, dan juga di Bali. Dan beberapa tempat yang lain. Saya ke Mesir juga, saya berfoto dengan pimpinan Al-Azhar. Oh, masa cuma pos bisa berfoto dengan Anda? Kami juga punya, akhirnya satu persatu syekh di situ berfoto dengan saya. Karena istilahnya masa cuma pos berfoto, kita juga boleh berfoto dengan imam besar. Jadi foto-foto kami juga populer di Mesir juga, dan di Dubai, dan kemarin di Amerika ya. Dan dampaknya lebih jauh ya, Istiqlal diminta jadi model masjid yang kami diminta untuk memberikan model masjid yang ada di Amerika Latin dan di Afrika. Dan itu sponsor PBB ya, United Nations di New York. Nah jadi luas sekali pengaruhnya itu. Dan kata teman-teman di Amerika, ini baru pertama kali ada himbauan menggunakan bahasa agama untuk melestarikan lingkungan.
bahkan poin yang ketiga itu sangat penting ya, dan itu kita menggunakan bahasa agama untuk mengajak para umat kita, agama apapun, untuk menyayangi save planet yang untuk menyayangi planet kita. Bagaimana mencegah datangnya kiamat? Karena kalau dalam Abrahamic religion, Yahudi, Nasrani, dan Islam percaya akan ada hari kebangkitan, kan? Percaya juga akan ada hari kiamat. Nah, jadi bahasa kami bahwa salah satu upaya untuk menunda hari kiamat itu adalah kita menggunakan penyelamatan alam. Ya, karena setiap ayat-ayat Quran, ayat Bible juga ada bahwa rusaknya alam itu karena tangan-tangan jahilnya anak manusia ini, kan. Nah, jadi kita menggunakan bahasa agama mengajak kepada para umat beragama untuk save planet ini. Jadi kita jangan sampai melakukan perusakan alam, lingkungan, sebab itu menyangkut masalah keselamatan, kesehatan anak cucu kita juga di masa akan datang.